Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi assasa li bunyani dinihi qawa'ida rasikhat. Wassalatu wassalamu ala man u'tiya jawami'al kalim as-sabighat wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirat وأصحابه أولي القلوب الواعيات وأتباعه وأنصاره ذوي الهمم العاليات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat semuanya yang sempat hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita muqaddimah dulu Bapak Ibu, muqaddimah ya, sebelum kita melanjutkan ya tentu perlu gitu. Muqaddimah suatu ilmu itu perlu. Kita mulai dengan bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oh, sulit ya? Ya baik Bapak Ibu, ini sebenarnya slide ini mungkin untuk mempermudah aja, mempermudah biar lebih itu juga gitu kan. Ya sebenarnya kita baiklah kita mulai untuk muqaddimah. Kita tahu semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid itu atau ilmu al-aqidah itu ilmu yang penting sekali, ilmu yang asas ya. Tidak ada seorang muslim dan muslimah yang taat kepada Allah, yang menginginkan ridha Allah, dia tidak mengakui hal itu ya. Sebelum berbicara tentang hukum ya, halal haram, tentang apalah dalam Islam itu, perkara tauhid ini memang nomor satu ya. Bahkan dari sisi keilmuan pun ya, para ulama sudah bisa memastikan ya bahwa ilmu tauhid atau ilmu al-aqidah itu menjadi sumber dari segala ilmu. Kok bisa gitu loh? Sumber dari segala ilmu yang ada di dunia itu ya. Ilmu apa saja ya. Kalau kita ilmu teknologi, sumbernya adalah tauhid. Kok bisa gitu loh Pak ya? Iya memang begitu Pak. Nah, gitulah. Ya tentu kita mengakui hal itu dengan mengkaji, mencari ilmu, dengan mendengarkan penyampaian para ulama yang paham akan Al-Quran, yang paham akan hadis, semuanya akan berujung ke situ. Iya, memang iya. Karena apa? Karena semuanya ya bersumber kepada mengacu atau bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya nanti itu ya. Baiklah. Hari ini kita muqaddimah. Oh ya belum keluar Pak ya. Muqaddimah aja insyaallah, mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah kita akan ya memulai kajian tauhid ya. Perlu kita ketahui dalam sejarah Islam ya, ilmu tauhid atau buku-buku yang dituliskan oleh para ulama tentang tauhid atau al-aqidah dalam sejarah Islam itu sangat banyak sekali ya. Bisa kita katakanlah puluhan. Nah, itulah puluhan ya. Namun perlu kita ketahui juga ya, para sahabat dan orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, kemudian at-tabi'in misalnya gitu ya. Dari mana mereka belajar tauhid? Nah, pertanyaannya, apakah para sahabat
ya ketika Rasulullah hidup itu mereka belajar tauhid itu dari buku-buku? Pak, gimana jawabannya Pak kira-kira? Dari nih maksud saya itu begini noh. Zaman sekarang kan kita ada sudah pakai buku nih. Ya, kata saya tadi buku di zaman sekarang yang sudah ada itu puluhan buku tentang tauhid, Pak. Pertanyaannya para sahabat, apakah beliau belajar tauhid itu dari buku ini? Misalnya buku-buku yang dikarang oleh para ulama atau siapa gitu? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah beliau mereka itu belajar tauhid langsung kepada Rasulullah yang mengacu kepada Al-Qur'an. Kemudian hadisnya langsung Nabi. Nah, itu dia. Terus dalam sejarahnya kapan sih tauhid itu pakai buku-buku begini gitu loh. Nah, itu dia. Para ulama ya sudah meneliti ya, bahkan itu disebutkan ya, di antaranya Dr. Solah Al-Khalidi menyampaikan dari sekian banyak buku itu yang paling senior dalam sejarah Islam buku tauhid itu adalah yang pertama ya yang ada dalam sejarah yaitu buku tauhid Risalah Al-Fiqhil Akbar namanya. Ya, tauhid itu, ilmu tauhid itu Bapak Ibu juga dipakai istilah dengan fikih akbar. Karena dia apa istilahnya fikih yang paling besar. Fikih itu kan paham akan urusan agama, paham akan urusan agama yang paling agung itu adalah tentang tauhid. Jadi ada istilah al-fiqhul akbar. Itulah tauhid. Nah, ada buku yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Nah, itu ternyata buku yang pertama yang ada dalam sejarah Islam. Ya, itu seperti yang disampaikan oleh para pakar dalam ilmu al-aqidah. Apa nama bukunya, Pak? Risalatul Fiqhil Akbar. Atau Al-Fiqhul Akbar saja. Karangan siapa? Karangan Imam Abu Hanifah, ya, bin Nu'man Ats-Tsabit. Itu yang pertama. Yang mana beliau wafat tahun 150 Hijrah. Oke, Pak. Bismillah, nyantai, Pak. Ya, Masya Allah. Udah keluar belum, Pak? Laptop rusak, Pak. Enggak, ini flash disk, Pak. Saya lupa bawa itu lagi. Printer. Ya, sudah disiapin sih, Pak. Iya. Saya ada, cuman lupa. Apa pakai ini aja. Masya Allah, aduh, barakallah, Pak ya.
Lu nggak kelihatan. Kebalik bang. Iya kebalik. Masya Allah. Masya Allah. Mantap Pak. Mudah-mudahan. Masya Allah Pak Endang. Barakallah. Baik, itu kitab yang pertama, yaitu kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah, yang mana beliau wafat tahun 150. Kemudian buku kedua yaitu yang berjudul Al-Iman karangan Imam Abu Ubaid ya bin Qasim As-Salam bin Qasim ya. Oke. Sini Pak. Oke, enggak apa-apa. Yang kedua kitab Al-Iman ya. Yang ketiga adalah kitab Aqidah Thahawiyah ya, Aqidah Thahawiyah atau kitab karangan Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Itu kitab yang dalam sejarah itu termasuk kitab yang senior, yang mana beliau kitab Aqidah Thahawiyah itu dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau wafat tahun 321 Hijriah. Itu sekedar gambaran. Berarti Bapak Ibu, kalau para sahabat ya di zaman dahulu beliau belajar tauhid itu enggak ada pakai kita, karena memang langsung kepada Rasulullah, kemudian rujukannya adalah Al-Qur'an. Begitu. Nah, dari sekian banyak kitab tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, dari sekian banyak kitab, puluhan kitab, kami yaitu memutuskan, sudah melirik-lirik juga gitu ya. Kalau kita lihat dari sekian banyak itu, ya, para ulama juga menulisnya dengan berbagai itu, Pak. Dengan berbagai metode, kemudian cara, kemudian beliau menulis itu juga sesuai dengan background beliau belajar bersama siapa gitu loh ya. Nah, begitu. Dari sekian banyak ya, bagi kita yang muslim yang al-awam, orang-orang umum ini ya, sebaiknya sih belajar tauhid itu memang hal-hal yang yang simple, yang basic, dasar, kemudian tidak terlalu banyak perdebatan ya, khilafiyah, kemudian tidak terlalu banyak perkara-perkara filsafat sampai mikir-mikir gitu Pak ya. Itu saya sudah perhatikan itu gitu ya. Nah, dari sekian banyak buku itu, ada beberapa buku di zaman sekarang itu memang dianjurkan ya bagi kita kaum muslimin yang ya mungkin backgroundnya nggak ada background Arabnya, belum sempat mondok dahulu gitu ya. Sederhana saja Pak. Yang intinya adalah kita dengan belajar tauhid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semakin yakin ya, kita kenal Allah, itu yang terpenting dahulu. Siapa itu Allah ya? Kemudian kita belajar tauhid, berlama-lama belajar tauhid itu bukan untuk pintar debat gitu. Kalau ditanya orang tahu ini gitu, itu bukanlah tujuan inti ya. Inti belajar tauhid itu adalah kenal Allah, itu yang pertama gitu. Dengan kenal Allah, insya Allah kita akan semakin kuat dalam ketaatan kepadanya ya, semakin semangat dalam beribadah, semakin yakin bahwa inilah ya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Ya, nggak ada tujuan-tujuan yang lain ya. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu ya, dari perjalanan sejarah memang perlu diakui memang ya. Para ulama ini mungkin saya menyampaikan sekedar gambaran gitu loh. Ada beda pendapat. Memang begitu. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Beda pendapat itu terkadang sampai ya sebagian mereka itu mengatakan ini sesat gitu ya. Ini bukan ahli sunnah gitu loh.
sampai bermusuhan. Memang begitu ada gitu ya. Tapi itu tidak banyak. Memang ada begitu sampai begitu, Pak. Nah, jadi hal ini sebaiknya kita jangan sentuh, jangan banyak-banyak sentuh gitu loh. Di antara kitab yang terbaik itu ya adalah yang pertama ini. Saya sudah ada sekitar 4 buku lah. Yang insya Allah dalam kajian ini kita akan pakai satu buku ya, slide ini ya, sumbernya satu buku ini ya. Buku ini karangan Syekh Said Sabiq ya. Judulnya adalah Al-Aqaid Al-Islamiyah ya, atau Aqidah Islamiyah ya. Siapa itu Said Sabiq? Ya, beliau adalah ulama yang terkenal dari Al-Azhar. Itu sederhana dahulu ya. Yang kedua ya, ini buku yang kita pakai sama metode penulis ya. Tidak terlalu banyak bahas beda-beda pendapat, kemudian tidak terlalu banyak bahas masalah filsafat atau apa-apa. Pokoknya intinya rata-rata ya, beliau ini menulis tentang rukun iman ya, karena inti dari ilmu tauhid itu adalah rukun iman itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian kitab, kemudian rasul, kemudian hari akhir atau hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Itu saja ya. Kalau sudah mengerti ini, sudah paham hal ini, berarti kita sudah punya basic yang kuat tentang tauhid. Perkara yang lain-lainnya ribut-ribut tentang misalnya istiwa, kemudian sifat Allah apa-apa macam-macam ya, kelompok-kelompoknya gitu ya. Ada metode yang pakai misalnya sifat 20, itu memang ada ya. Ada yang metode yang tidak pakai sifat 20 ya. Sebenarnya bagi di dunia para ulama itu biasa Bapak Ibu. Tapi kalau terlalu disampaikan ya, perbedaan pendapat ini ke kaum muslimin yang awam, itu kalau menurut kami akan mengurangi manfaat atau inti dari ilmu tauhid tersebut. Jadi yang pertama Said Sabiq, bukunya yang berjudul Aqidah Islamiyah. Yang kedua saya pakai ya, tapi untuk kajian kita pakai ini. Semua slide yang ada di sini sumbernya di sini. Kemudian saya menambahkan bacaan-bacaan saya. Yang kedua ya, karangan Imam Syekh Muhammad Ali Sobuni ya. Said Sabiq ini Bapak Ibu, ini kitab Aqidah Islamiyahnya sebenarnya tidak terlalu terkenal. Beliau ini terkenal dengan kitab fikih yang bernama kitab Fikih Sunnah. Itu sudah diterjemahkan di berbagai negara ya. Ya, negara kaum muslimin sudah terkenal ini ya. Buku Fikih Sunnah Said Sabiq ya. Di Indonesia sudah lama saya tahu terjemahan beliau, buku Fikih Sunnah beliau itu sebelum saya berangkat ke Mesir sudah banyak dijual. Buku Fikih Sunnah beliau itu adalah bahasan masalah fikih yang bersumberkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Itu buku yang terkenal Said Sabiq ini. Nah, untuk akidahnya beliau punya buku ya. Syekh Sobuni ya, mungkin kita pernah mendengar Bapak Ibu Syekh Sobuni ya. Beliau ini orang Mesir ya. Kalau Syekh Sabiq orang Mesir, Al-Azhar asli. Kalau Syekh Sobuni ini adalah beliau orang Suriah, tetapi belajar di Al-Azhar juga ya. Beliau punya buku tafsir, sebenarnya terkenal dengan buku tafsirnya. Tafsir apa? Tafsir Sobuni. Masya Allah. Setahu kami kalau beliau ini sepertinya masih hidup ya, subhanallah sudah tua sekali ya. Tafsir Sobuni itu terkenal. Banyak lagi buku-buku beliau yang lain, tapi itu yang terkenal Tafsir Sobuni. Untuk dalam perkara Al-Aqidah, beliau punya buku yang berjudul Amantu Billah. Beliau menulis ya mirip seperti yang ditulis oleh Said Sabiq ya. Amantu Billah, karangan Syekh Muhammad Ali Sobuni. Yang ketiga ada buku yang berjudul Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha. Itu karangan Syekh Abdurrahman Hasan Habannaka, orang Suriah juga, belajar di Al-Azhar juga ya. Beliau setelah itu jadi dosen dan ya guru besar senior di Ummul Qura Mekah.
Ya, beliau punya buku yang berjudul apa? Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha. Itu sebagai bacaan apa istilahnya bahan atau referensi kita. Yang selainnya berikutnya yang keempat ada buku ya tentang ilmu tauhid juga karangan Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, orang Madinah. Dari kecil beliau di Madinah, S1-nya di Saudi Arabia, di Madinah atau di Riyadh gitu ya. Di Madinah sepertinya, saya lupa. S2, S3-nya di Al-Azhar juga. Orang Azhar semua, Pak. Ya. Siapa nama beliau? Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Itu bukunya sudah terkenal sekali di dunia Islam. Yang keempat ya sebagai ya, penguat juga ada buku karangan Dr. Ahmad Bahjat. Ini orang Mesir asli yang berjudul Allahu fil Aqidatil Islamiyah. Allah dalam akidah Islamiyah. Masya Allah. Banyak lagi buku-buku tapi saya untuk kajian kita ini kita cukup pakai 5 buku ya, 5 buku tadi sebagai ya, penguat. Ya subhanallah. Baik Bapak Ibu. Ini Pak ya. Itu mukadimah ya. Tauhid itu apa arti tauhid? Tauhid itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Berasal dari kata wahhada yuwahhidu. Tauhidun. Wahhada itu mensatukan. Ya, atau kalau bahasa kitanya mengesakan. Tidak ada yang lain. Esa itu wahhada yuwahhidu. Kalau di Arab, kalau ada orang mengatakan wahidullah, ya, itu artinya kita diperintahkan untuk nyebut la ilaha illallah. Misalnya saya ini ngomong kepada jamaah, ya jamaah, wahidullah. Bapak ibu semuanya menyebut la ilaha illallah. Itu wahidullah. Satukanlah Allah ya, esakan Allah. Itu artinya la ilaha illallah atau halilu juga. Bacalah tahlil la ilaha illallah. Wahidullah ya, esakan Allah. Berarti jawabannya apa? La ilaha illallah. Itu tauhid, wahada yuwahidu. Ya. Yang mana kalimat tauhid itu ya, kita sudah tahu semua la ilaha illallah. Baik ya, di awalnya ada kalimat atau sebelumnya ada kalimat atau setelahnya ada kalimat, terserah, yang penting ada la ilaha illallah. Berarti itu adalah kalimat tauhid. Baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an contohnya, qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Kita ambil saja kalimat la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kata Allah. Ketahuilah. Pesan ini adalah untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk kita semuanya ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dia, Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ini bukti bahwa dalam Al-Qur'an kita diperintahkan, diajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dalam surat Muhammad ya. Yang kedua, wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illa huwar rahmanur rahim ya. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dialah ya Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Berarti kita dapatkan ilahun wahidun. Ini kajian tauhid. Ya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada Tuhan selainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Ya, apa kata Allah? Dan Allah berkata, wa qala Allahu, dan Allah berkata, la tattakhidu, jangan kalian jadikan ilahaini itsnaini, Tuhan yang dua.
Subhanallah Pak. Jangan kamu jadikan Tuhan itu dua. Ini ajaran. Innama huwa ilahun wahidun. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang satu. Masya Allah. Berarti ini tentang tauhid juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Itu kata Allah. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jika seandainya di dalamnya ini dua, di langit dan di bumi. Jika ada di langit dan di bumi, fihima itu dalam keduanya, kedua itu maksudnya apa? Di langit dan di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Alihatun illallah lafasadata. Jika seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan ya selain Allah, maka langit dan bumi itu pasti akan rusak. Ini penguat juga, ya Pak ya. Kalau tadi sebelumnya jangan kamu jadikan dua Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan banyak, lebih dari dua. Kalau ada Tuhan selain Allah, intinya di langit dan di bumi, ya, lafasadata, maka langit dan bumi itu pasti akan rusak, ya, hancur. Kenapa? Dalam penjelasannya Tuhan itu akan apa Pak? Bertengkar. Iya. Bertengkar. Misalnya di bagian timur Tuhan, ya, daerah timur sedang panas. Daerah barat sana sedang dingin. Ini ngapain gitu lah? Enggak kasihan loh sama makhluk di sana gitu loh. Kamu enggak kasihan juga gitu. Dasar kamu gitu kan gitu. Memang begitu, itu dikuatkan dalam Al-Qur'an Pak. Ini Pak. Ini dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Mu'minun, nah ini dia dikuatkan tentang yang sebelumnya. Apa kata Allah? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun, ya. Kami telah datangkan kepada mereka, ya, kebenaran, tetapi mereka mendustakan. Lanjutnya apa? Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd, ya. Subhanallah ya amma yasifun. Kita ngambil mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, ya. Sungguh ya, Allah itu tidaklah menjadikan baginya anak. Ya, Allah itu tidak menjadikan, atau Allah itu tidak mengatakan saya punya anak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan juga Allah itu tidak ada bersamanya Tuhan yang lain. Nah, itu dia. Kalau ada, idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Ya, karakteristik atau tabiat Tuhan itu adalah menciptakan. Ya kan Pak ya? Yang namanya Tuhan itu adalah pencipta. Setahu kita, ya. Semua hamba itu mengetahui kalau Tuhan, ya, dia pencipta. Makanya kata Allah, idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau Tuhan sudah menciptakan, di sini menciptakan, di sana menciptakan, ya, tentu mereka ini saling apa? Saling mengandalkan. Ini ciptaan saya. Yang di sana, ini ciptaan saya. Begitu juga. Kemudian setelah itu wala ala ba'duhum ala ba'd. Wala ala itu saling meninggikan diri. Kalau ada, ya, nih saya nih. Kamu mana? Oh saya jangan, ini saya juga gitu loh. Subhanallah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu sangat jelas sekali, ya, dan masuk akal, ya. Nggak perlu kita baca tafsir, ini sudah bisa dipahami, ya. Tabiatnya Tuhan itu adalah pencipta, dan setiap yang menciptakan itu pastilah ia akan apa istilahnya mengagumi ciptaannya, Pak ya. Nggak mau ada yang menyaingi ciptaannya.
Tentu mereka wala ala ba'duhum ala ba'd. Pasti mereka akan saling tinggi meninggi. Itu Tuhan. Sudah sangat wajar. Jangankanlah bicara masalah Tuhan dulu ya, pencipta. Kita saja misalnya. Saya sebagai kepala sekolah satu misalnya. Ustadz Halim kepala sekolah di samping saya. Pasti itu ya. Ada rasa. Nih, lihat sekolah kami nih. Sekolah samping gimana gitu kan. Wah, Ustadz Halim juga gitu. Apa itu sekolah samping? Setidaknya begitu gitu ya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Misalnya sekolah saya berprestasi tahun ini misalnya. Ustadz Halim tahun ini turun misalnya down. Ya, pas tahun besok naik prestasi sekolah Ustadz Halim. Pasti Ustadz Halim, mana yang ada di sekitar saya ini katanya. Begitu. Iya memang begitu watak. Apa istilahnya? Itu manusia, makhluk Pak. Bagaimana kalau ada Tuhan? Subhanallah. Tetapi ditutup oleh Allah. Subhanallahi amma yasifun. Kalaupun ada maha suci Allah dari segala apa-apa yang disifati oleh makhluk-makhluknya. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau Tuhan itu apa istilahnya berbilang-bilang. Ya, subhanallah. Sangat jelas sekali ya. Itu dalam surat Al-Anbiya dan Al-Mu'minun. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita ya, dalam makhluk ini ternyata kita semua makhluk itu sudah mengakui ya bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua makhluk yang sudah beriman, yang belum beriman, pada dasarnya ketika mereka diciptakan oleh Allah itu sudah mengakui, sudah apa istilahnya? Ada janji kepada Allah ya dalam surat Al-A'raf. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim ya ketika ya Nabi Adam diciptakan ini banyak penjelasan dalam hadis ya. Allah menyapu bagian punggung sebelah kanan, kemudian lahirlah keturunan ya, kemudian apa istilahnya sebelah kiri juga lahir keturunan seperti dalam hadis. Itu sekedar gambaran yang mana semua keturunan beliau itu ya kemudian setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, kata Allah ya. Allah berkata kepada mereka, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ini semuanya lah Pak ya. Yang di dunia ini sudah beriman atau belum, di awal-awal dia diciptakan ya oleh Allah, Allah sudah bikin janji. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi ya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya dalam kajian tauhid ya ada istilah Bapak Ibu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ya. Tauhid rububiyah itu apa? Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu semua makhluk mengakui bahwa Allah itu sebagai khalik. Iya. Dalam Al-Quran kita banyak menemukan kaum-kaum kafir di Mekah dahulu, kaum-kaum musyrik di Mekah dahulu, mereka mengakui, mereka beriman, mereka yakin dengan tauhid apa? Rububiyah ini. Buktinya apa? Wala in sa'altahum man khalaqahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. La yaqulun Allah. Itu diulang-ulang ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Itu semuanya Pak ya. Kaum kafir, kaum musyrik yang di mana di awal-awal Nabi berdakwah di Mekah dahulu, semuanya begitu disampaikan dalam Al-Quran. Jika kalian bertanya ya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Pasti mereka mengatakan Allah. Kemudian jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan Allah ya. Meyakini Pak tauhid rububiyah ini.
Jika kalian bertanya kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan dari langit itu air, ya, kemudian dengan air itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, la yaqulunna Allah. Siapa yang menurunkan air dari langit, yang dengan air itu Allah Tuhan ini menghidupkan bumi yang sudah mati? Pasti mereka menjawab Allah. Berarti semua makhluk, ya, itu mengakui bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan diri mereka adalah Allah. Ya, ini sebagai bukti bahwa pada dasarnya makhluk itu, hamba itu semuanya tunduk kepada Allah, kekhalikan Allah gitu ya, bahwa Allah itu adalah pencipta, satu-satunya pencipta. Itu tauhid rububiyah namanya. Perkaranya di mana? Nah, mereka tersendat di mana? Di tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu adalah ayyufridal mu'minu, ya, bi annallaha wahdahu bil ibadati. Ya, setiap mukmin, setiap hamba Allah itu hanya menyatukan, meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanya kepada Allah lah kita beribadah. Jadi kaum-kaum yang ada di Mekah dahulu, ketika di awal-awal dakwah Nabi itu, mereka mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, tetapi mereka tersendat di mana? Untuk pengabdiannya, untuk beribadah kepada Allah itu mereka kenal, ya, sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Menganggap meyakini bahwa Tuhan itu esa. Nah, terkena mentoknya di sini gitu loh. Nah, itu dia. Mentoknya di tauhid uluhiyah, ya, tentang beribadah kepada Allah. Hanya Allah lah tempat kita beribadah, hanya Allah lah yang kita yang layak untuk kita sembah atau kita beribadah hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa Allah itu pencipta, satu-satunya pencipta semua makhluk, ya, semua hamba Allah yang ada di bumi ini, kata Allah, mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta satu-satunya. Orang yang musyrik, orang-orang yang kafir di awal-awal dakwah dahulu, mereka mengakui hal itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin kita mereview sedikit bahwa pentingnya ilmu tauhid ini. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun, Pak? Ya? Hampir 13 tahun, ya, 12 tahun berapa bulan, Pak, ya? 12 tahun 9 bulan atau ya, 12 tahun 9 bulan itu di Mekah, ya. Tapi para ulama banyak nyebut ya singkat saja 13 tahun gitu. Ya, kurang lebih 13 tahun. Di Madinah berapa? Kurang lebih 10 tahun, ya, 9 bulan berapa 9 tahun 5 bulanan atau berapa gitu. Pokoknya 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu Nabi berdakwah tentang apa Bapak Ibu? Tentang tauhid, ya. Di Mekah itu belum ada bercerita tentang halal, haram, ya. Ini layak atau tidak. Pokoknya tauhid dahulu, Pak. Ini perkara penting sekali gitu, ya. Bagi kaum muslimin dan muslimah memang perkara ini harus tahu. Dan saya berharap sih memang, ya, kajian-kajian tauhid ini kalau bisa dihadiri oleh anak-anak muda kita, Pak. Itu dia. Sebagai penguat yang baru-baru masuk kuliah gitu, Pak, ya. Ya agar kuat gitu loh. Tapi ya subhanallah. Mana? Ini iya. Payah nyarinya gitu, mana yang muda-muda, subhanallah. Iya. Ini dasar sekali gitu ya, bahwa di Mekah itu belum ada, dan itu sangat jelas sekali disampaikan dalam hadis, ya, dari Siti Aisyah, ya, Ummul Mukminin. Kalaulah Al-Qur'an itu, ya, ini ada di Bukhari, ya. Kalaulah Al-Qur'an itu dia turun di Mekah itu berbicara, jangan kamu minum khamar. Apa kata Siti Aisyah? Pastilah mereka tidak akan meninggalkan khamar itu abadan selama-lamanya. Kalaulah Al-Quran itu turun di Mekah dahulu, bercerita jangan kamu berjudi misalnya gitu, ya, pasti mereka kaum-kaum di Mekah itu tidak akan pernah meninggalkan judi itu selama-lamanya.
Kalau dihadapkan dengan hukum-hukum ini, Pak. Kenapa? Wajar, betul. Karena memang nggak tahu siapa yang mengharamkan judi, ya kan? Siapa yang menurunkan syariat itu nggak tahu, belum kenal artinya. Makanya fokus ya tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kenal Tuhan, ya kenal Allah gitu ya, semua perintah itu akan dijalani dengan penuh cinta, Pak. Dengan penuh ketundukan, ya. Bahkan nggak perlu disampaikan betul, sudah tahu ini nggak layak, iya tunduk, ya. Meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lain itu bukan hanya untuk melakukan tugas, tetapi memang ketundukan. Itu kalau orang sudah kenal dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Kalau sudah kenal Allah, salat ini Pak bukan tugas, Pak, ya. Kemudian bukan untuk dilihat-lihat orang, nauzubillah gitu. Bukan untuk di checklist gitu ya, bukan ya. Pokoknya memang kita beribadah itu tunduk, memang rasa cinta kepada Allah. Itu kalau orang yang sudah belajar tauhid, yang sudah paham, kenal dengan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita mungkin pernah baca-bacalah di WA atau di mana-mana selebaran gitu. Saya juga pernah baca gitu ya. Ada yang mengatakan awal dari kehidupan manusia itu adalah ketika kita baru lahir dari rahim ibu. Kemudian kita beranjak gede gitu ya. Atau juga ada yang mengatakan awal dari perjalanan hidup kita itu ketika kita jadi janin. Kira-kira mana yang betul, Pak? Coba jawab, Pak. Ini sebagai penguat gitu ya. Mana yang betul? Awal kisah kita, awal perjalanan hidup manusia itu ketika baru lahir dari rahim ibu atau ketika janin? Kalau Ustaz Halim gimana? Awal langkah kita. Alal fitrah. Iya. Jadi ketika baru lahir ya saya. Rahim. Ya, rahim berarti ke janin, ya. Semuanya betul ya. Betul semua ya. Awal sejarah kita semua ini Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan ketika kita baru lahir dari rahim ibu, ada juga yang mengatakan ya ketika kita diciptakan janin, ketika dalam perut ibu gitu ya, janin. Tetapi ini kalau menurut saya pribadi, kalau saya renung-renungkan, itu masih masih umum ya, belum kelihatan orang kenal Allah itu siapa begitu. Kalau saya melihat ya bisa menyimpulkan bahwa ternyata awal kita ya, awal perjalanan hidup kita itu dari mana, Pak? Dari kita diciptakan oleh Allah dari mana? Bukan dari janin, bukan ketika kita dari lahir, tidak. Tetapi apa? Kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada. La ilaha illallah. Nah, ini loh, Pak. Kita itu diciptakan oleh Allah bukan dari la ilaha illallah ya. Kalau kajian tauhid, Pak, bukan dari ya sperma, bukan hanya iya itu yang kebanyakan kita. Tetapi kalau dalam tauhid, kajian tauhid kita kita itu diciptakan oleh Allah dari apa, Pak? Dari tidak ada. Satu titik pun kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak itu, Pak? Betul nggak, Pak? Kita ini nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penciptaan kita itu sangatlah karunia yang agung dalam hidup ini, Pak. Kita itu nggak ada satu titik pun nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah dengan izin dan ridhonya. Ini penguat dalam surat Maryam. Kalau mau tulis silakan ayatnya Bapak Ibu. Ya, saya lihat saja ini. Qala Allah Ta'ala
awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Ya, tidakkah manusia itu mengingat, tidakkah manusia itu merenungi bahwa kami telah menciptakannya min qabl, sebelumnya, yang mana sebelumnya itu walam yaku syai'a, dia itu tidak ada apa? Belum jadi apa-apa, tidak ada satu titik pun, lalu kami ciptakan ia. Betul nggak kita ini Pak, dari tidak ada Pak, betul nggak Pak? Betul. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam kalau ada anak yang lahir itu subhanallah Pak, mau siapa bapaknya, mau siapa ibunya, selamat ya, kamu lahir dengan selamat. Karena yang mengadakan itu bukan kehendak bapak ibunya. Kita lahir ini kalau orang-orang yang masih dangkal-dangkal, ya, kita lahir ke dunia ini karena bapak dan ibu. Oh. Kita lahir ke dunia ini karena bapak dan ibu. Oh, kemana Allah gitu kan? Sebagai dalil penguat, ada bapak ibu, ya kan? Semua bapak ibu kah bisa melahirkan anak? Nah, ternyata bukan itu gitu loh. Hamba lahir ke dunia, kita lahir ke dunia ini bapak ibu karena apa? Karena izin dan ridho Allah. La ilah. Makanya wajar juga ya dalam riwayat hadis ya, membunuh seorang mukmin itu ya, satu orang mukmin itu ya, mukmin itu lebih mulia daripada siapa? Daripada Ka'bah. Memang ada riwayat. Karena dia hadir ke dunia itu bukan kehendak dia, bukan kehendak ayah ibunya, tapi apa? Kehendak Allah. Lalu kita bunuh dengan tanpa tanpa apa istilahnya? Tanpa landasan kebenaran. Ya, makanya subhanallah. Makanya Bapak Ibu, dalam Islam para ulama menyimpulkan ada dua nikmat. Ya, nikmat yang pertama dalam hidup ini adalah nikmat Islam. Iya. Nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah Islam. Iya. Tetapi perlu diakui, perlu diketahui, ada satu nikmat yang mana nikmat itu sama dengan apa? Posisinya besar juga sama seperti apa? Seperti nikmat Islam. Nikmat apakah itu? Nikmat apakah itu, Pak? Nikmat diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak diadakan oleh Allah, bagaimana kita akan bercerita tentang Islam, ya kan, Pak? Bagaimana kita akan mengenal Nabi? Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita belum diadakan oleh Allah? Jadi ini seperti itu, Pak. Dalam dunia para ulama seperti teka-teki, ya. Nikmat apakah yang sama nilainya dengan nikmat Islam? Pasti jawabannya nikmat diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar sekali. Kita mengakui bahwa penciptaan kita itu sangat agung sekali. Ya kan, Pak? Kalau kita renungkan, Pak, ya kita nih dari tidak ada satu titik pun kemudian kita diadakan oleh Allah, kemudian kita tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sangat besar, yang punya wibawa dalam hidup, punya penghasilan, bisa memberikan nafkah kepada keluarga, sangat mulia, punya pengetahuan, ya Pak ya, punya wajah yang ganteng, punya kelengkapan, itu mengagumkan sekali kalau kita renungkan bahwa kita itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan kita itu sangatlah agung, tetapi perlu diketahui ya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surat Ghafir? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ya. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu, ya, itu lebih besar daripada hanya menciptakan kita ini, Pak. Betul enggak, Pak? Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, ya. Lebih agung daripada hanya menciptakan manusia. Tetapi ya manusia, ya kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hal itu. Ya makanya agungkanlah Allah, ya. Pujilah Allah terhadap penciptaan-penciptaan yang telah ya kita terima ini. Ya, semoga itu menjadi menambah penguat bagi kita, ya, meyakinkan bagi kita ya bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya beribadah mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu dulu, ya, sudah habis juga waktunya Bapak Ibu. Ini baru mukadimah pertama, Pak, ya. Mungkin ya bolehlah
besok mukadimah kedua. Kita buat insya Allah 2 mukadimah ya untuk tauhid ini. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau untuk slide ini banyak sekali saya slide. Ya. Ya, tetapi ya menurut kami Ya menurut kami mukadimah itu penting sekali ya. Ini bahasan-bahasan kita semuanya nanti Bapak Ibu. Satu ya, tauhid kita tentang Islam. Ini dia tentang ma'rifatullah, ini bahasan kita nanti. Semuanya akan kita jelaskan ya. Yang ketiga, zat ilahiyah, tentang ketuhanan, siapa zat Allah itu, bagaimana, bolehkah kita mengkaji semuanya? Sifat-sifat Allah akan kita, hakikat iman ya. Qadar, malaikat ya, jin, perkara-perkara jin semuanya Pak insyaallah ya. Kitab-kitab samawi, kemudian para rasul. Kemudian tentang ruh kita akan kaji insyaallah. Kemudian tanda-tanda kiamat ya, akhir zaman atau hari akhir juga. Kemudian hisab, kemudian surga dan neraka. Cukup sampai di sana ya. Yang berujung tentang apa? Kekekalan yang abadi. Subhanallah, semoga itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gimana Pak? Enggak, saya ingin menyampaikan insya Allah kita belajar ini tidak akan bingung-bingung Pak ya. Ya, insya Allah. Sumbernya dari bahasa Arab ya, tetapi sudah saya saya terjemahkan, saya pakai bahasa yang sederhana yang bisa dipahami, insya Allah enggak mumet-mumet ya, bisa dipahami dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan dipikir berat Pak, insya Allah enggak, kita sambil duduk, insya Allah ya. Ya. Biasanya kalau tauhid suka ngebul kepalanya. Kalau ada pertanyaan Bapak-bapak, kita ini baru mukadimah ya. Oh ada pertanyaan dari Pak Haji. Saya terkira Pak Haji mau nanya gitu. Silakan Pak. Pak Haji nanti di mukadimah kedua dan sesi ketiga. Oke Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tauhid adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ataukah hanya satu ucapan saja atau ada yang lain Pak? Bagaimana dengan antallah dan la Allahu ahad? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kalimat tauhid Pak ya, apakah kalimat antallah atau Allahu ahad itu termasuk kalimat tauhid? Kalau secara bahasa itu bukanlah kalimat tauhid yang sempurna, tetapi dia hanya pengakuan saja. Tetapi kalau kalimat tauhid yang ada dalam Al-Quran dan hadis ya, dia harus ada ini Pak, la ilaha, la nafi, kemudian ada isbat. Nah itu dia. Ya, jadi ada nafi. Nafi itu apa? La itu loh. Nafi itu peniadaan. Harus ada begitu dulu. Kemudian illallah. Illallah itu isbat. Ada nafi kemudian ditambah dengan isbat. Isbat itu penetapan, ya. Tidak ada illallah. Itu dia, Pak. Jadi khasnya ini dahulu, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tapi kalau kita menyebut antallah, iya, ya, iya, jumlah saja. Jumlah itu Pak, itu Ustaz Alim kalau bahasa kitanya? Iya, jumlah ismiyah gitu Pak. Ya, hanya statement. Iya, anta Allah, gitu kan? Allahu ahad, iya. Allahu ahad. Allah adalah esa, ya, mubtada khobar, ya. Allah al-ahad, ya. Allahul ahad. Yang intinya
Kalau memang kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan, berarti kita apa Pak? Sudah bertauhid. Nah, cuman kalau kita kembalikan tauhidnya nanti apa? Tauhid rububiyah, hanya mengaku saja, kita tidak beribadah, itu belum sempurna. Ya Pak ya? Seperti berarti kalau kita hanya mengaku saja antallah. Ya. Kemudian Allahul Ahad. Ya, ternyata tidak cukup itu. Ya, kalau kita hanya berpegang itu saja, tidak beribadah, tidak sholat, kemudian kita menyembah ke apa istilahnya, ya perbuatan-perbuatan yang lain, berarti kita kena di mana nanti? Kita kena di tauhid uluhiyahnya. Ya. Gimana Pak Haji? Tapi la ilaha illallah bukan pengakuan, ya kan? Suatu pengakuan. Pengakuan dan pernyataan, iya. Pernyataan. Kemudian kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, Ahad, Ya. yang satu. Dan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tuhan ini banyak. Batu Tuhan, ya kan? Pohon Tuhan, matahari Tuhan, yang itu kan begitu. Ya. Tapi hanya Allah satu esa, termasuk Allah Ahad. Itulah biasa. Iya betul Pak. Jadi kalau kita merujuk, nah sekarang begini saja. Bagaimana sih kalimat tauhid yang sempurna itu aja dijelaskan. Kalau ditanya kalimat tauhid yang sempurna itu dia harus ada la ilaha illallah. Itu dulu. Dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Kalau hanya antallah itu bukan kalimat tauhid yang sempurna yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya, tetapi tidaklah terlarang kita menyebutkan antallah, ya betul, ya engkau adalah Allah, betul, ya Pak ya. Kemudian Allahu al-Ahad, Allah adalah zat yang esa, betul. Tetapi kalau ditanya, kamu sudah mengucapkan kalimat tauhid belum? Nah itu dia. Nah, contoh, ada yang mau masuk Islam, ada orang mau masuk Islam, apa yang diminta Pak? Menyebutkan la ilaha illallah atau hanya Allahu Ahad? Harus dia menyebutkan kalimat itu loh. Ya, sekalipun dia banyak-banyak menyebut antallah, ya. Kemudian Allahu Ahad kata dia. Kalimat itu belum sempurna kalau dikaitkan, ya belum sah dia. Ya, kalimat tauhid yang sempurna dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu apa? La ilaha illallah. Arti la itu peniadaan, nafi kalau bahasa Arabnya. Nafi, kemudian illa maknanya adalah al-itsbat. Harus ada ini. Tidak ada yang layak disembah. Tidak ada yang pantas tempat kita meminta pertolongan. Tidak ada yang layak, yang mampu memberi rezeki kepada semua makhluk ini. Illallah. Nah, itu dia. Harus ada begitu, Pak. Itu Pak Haji? Harus. Jadi kalau ditanya kalimat tauhid yang sempurna itu adalah la ilaha illallah, dan sebenarnya kalau kita menyebut antallah bagus, tetapi kalau untuk masuk Islam megang kuncinya harus sebut la ilaha illallah. Ini dalam sebuah riwayat dikatakan begitu, la ilaha illallah. Bagaimana dengan Muhammadur Rasulullah? Itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, ya Pak ya. Jadi jangan sampai juga kita gitu kan, cukup la ilaha illallah saja, ya. Enggak nyebut Muhammad Rasulullah, itu sudah apa? Tidak lengkap. Dalam hadis riwayat lain dikatakan la ilaha illallah wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Harus mengakui juga Muhammad itu adalah utusan Allah dan hamba Allah. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Sekian Bapak Ibu. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Oh terlambat, kita mohon maaf Pak. Insya Allah. Ya. Jadi di minggu pertama Bapak ada dua. Pertama ini adalah kajian tauhid, Sabtunya, minggunya. Besok masuk Pak Ustadz juga seperti bisa Riyadhus Shalihin. Ya di minggu depan Bapak-bapak saya umumkan di awal itu Ustadz Roni tidak mengkaji Ihya Ulumuddin, tetapi seperti dulu juga pernah Pak Dr. Azmi Isra Mi'raj itu akan diisi oleh Ustadz Roni Hidayat, tapi tidak membahas Ihya Ulumuddin, tapi tema bebas tapi mengenai Isra Mi'raj dengan temanya redefinisi dan reaktualisasi salat sebagai tiang agama. Keren banget itunya, judulnya.
Baik, Bapak-bapak, oke. Demikian pengajian ini. Mari mudah-mudahan kita selalu menghadiri taklim-taklim kita di Masjid Jabal Rahmah dan menjadi bekal kita, terutama ilmu ketauhidan ini sangat penting bagi kita semua. Demikian, mari kita sama-sama tutup pengajian dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.